Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alrafi dengan NIM G1E123 049 dari kelas A dan di kelompok 4. Di sini pada topik kali ini yaitu gugus fungsi amina yang menentukan sifat kimia dan biologis obat. Jadi gugus fungsi amina ini merupakan salah satu gugus terpenting dalam kimia obat karena sangat memengaruhi sifat kimia, farmakokinetik, dan aktivitas biologis suatu senyawa. Nah, secara kimia, amina bersifat basa dan mudah terprotonasi pada pH fisiologis, sehingga menentukan muatan molekul, kelarutan dalam air, dan kemampuan membentuk ikatan ionik serta ikatan hidrogen dengan target biologis seperti reseptor atau enzim. Sehingga dengan menggunakan ChatGPT untuk mencari jurnal yang sesuai dengan materi tersebut. Dalam ChatGPT, dia tuh merekomendasikan jurnal dengan judul Chemical Structure, Biological Activities and Medicinal Potential of Amine Compound Detect from Aloe Species yang digunakan sebagai referensi dalam topik kali ini yaitu gugus fungsi amina yang menentukan sifat kimia dan biologis obat. Nah, jurnal ini tuh memberikan review yang secara komprehensif membahas struktur kimia senyawa yang mengandung gugus fungsi amina dan aktivitas biologisnya termasuk bagaimana amina memengaruhi potensi farmakologis. Nah, artikel yang berjudul Chemical Structure, Biological Activities and Medicinal Potential of Amine Compound Detected from Aloe Species berdasarkan Stimago Journal Rank atau SJR tahun 2024 memiliki nilai SJR sebesar 0,83 dan berada pada kuartil Q1. Nah, setelah menemukan jurnal tersebut yang direkomendasikan oleh ChatGPT, saya mengunduhnya melalui PDF melalui PubMed. Setelah itu, karena jurnalnya itu dalam bahasa Inggris, saya harus menggunakan translator untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dengan bantuan ChatGPT, ditemukan pada artikel Chemical Structure, Biological Activities and Medicinal Potential of Amine Compound Detected from Aloe Species, yang mana saya tertarik untuk membahas masalah yaitu apakah benar senyawa amina yang merupakan komponen utama yang bertanggung jawab atas aktivitas farmakologis aloe atau hanya komponen kimia minor yang belum terbukti relevansinya secara klinis. Nah, saya akan menjawab permasalahan apakah benar senyawa amina merupakan komponen utama yang bertanggung jawab atas aktivitas farmakologis aloe atau hanya komponen kimia minor yang belum terbukti relevansinya secara klinis dengan menggunakan jurnal lain yang direkomendasikan oleh ChatGPT sebagai menjawab permasalahan tersebut. Nah, artikelnya itu yang berjudul Pharmacological Update Properties of Aloe Vera and its Major Activities Constituent. Berdasarkan Skimago Journal Rank, tahun 2024, dia tuh memiliki nilai SJR sebesar 0,87, berada pada kuartil Q1. Nah, melalui jurnal yang berjudul Pharmacological Update Properties of Aloe Vera and its Major Active Constituent yang direkomendasikan oleh ChatGPT, saya berhasil menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Pada jurnal di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah benar senyawa amina merupakan komponen utama yang bertanggung jawab atas aktivitas farmakologis aloe atau hanya komponen kimia minor yang belum terbukti relevansinya secara klinis? Nah, dalam jurnal tersebut pada halaman 2-4 yang membahas komposisi fitokimia aloe vera. Nah, pada bagian ini tuh jurnal menjelaskan bahwa aloe vera mengandung lebih dari 75 senyawa bioaktif yang dikelompokkan ke dalam beberapa kelas utama yaitu polisakarida atau acemanan, anthraquinone atau aloin, aleemodin, kromon, flavonoid, senyawa fenolik, vitamin, mineral, dan enzim. Nah, polisakarida, khususnya asemanan, disebut sebagai komponen paling penting karena berperan besar dalam efek imunomodulator, penyembuhan luka, dan aktivitas antiinflamasi. Nah, senyawa anthraquinone seperti aloin dan aleemodin dijelaskan sebagai kontributor utama terhadap aktivitas antimikroba, laksatif, dan anti kanker. Di bagian ini tidak ada pembahasan tentang senyawa amina sebagai komponen dominan, melainkan hanya disebut sebagai bagian kecil dari kandungan nutrien, misalnya asam amino atau vitamin tertentu, tanpa peran farmakologis utama yang spesifik. Nah, pada halaman 5-9, yaitu menjelaskan tentang aktivitas biologis aloe vera, jadi pada bagian ini tuh, jurnal mengaitkan setiap aktivitas biologis utama aloe dengan kelas senyawa tertentu, seperti pada antiinflamasi dan imunomodulator, yaitu terutama oleh senyawa acemanan pada polisakarida, anti kanker dan antimikroba, terutama oleh
aloemodin dan aloin pada anthraquinone. Terus antioksidan oleh senyawa fenolik dan flavonoid, dan antidiabetes dan hepatoprotektif oleh polisakarid dan senyawa fenolik. Nah, semua mekanisme yang dijelaskan seperti penghambatan sitokin, induksi apoptosis, penghambatan radikal bebas, dan memodulasi sistem imun selalu dikaitkan dengan polisakarida dan senyawa fenolik anthraquinone, bukan dengan gugus amina atau senyawa nitrogen basa. Ini menunjukkan bahwa kerangka kimia utama yang menentukan aktivitas biologi aloe bukanlah amina, melainkan struktur polisakarida dan senyawa aromatik fenolik. Nah, pada halaman 10 dan sampai 12 yaitu membahas tentang bukti farmakologi dan klinis. Bagian ini tuh merangkum bukti praklinis in vitro dan in vivo serta klinis aloe vera. Semua ujian dilaporkan menggunakan gel aloe, ekstra aloe, dan atau fraksi kaya polisakarida dan anthraquinone. Misalnya penyembuhan luka yang dikaitkan dengan acemanan, aktivitas antidiabetes dikaitkan dengan polisakarida dan aloin, aktivitas kanker dikaitkan dengan aloemodin. Tidak ada satupun uji klinis yang menggunakan senyawa amina terisolasi sebagai bahan uji. Dengan demikian, bukti klinis yang ada sepenuhnya mendukung peran senyawa non-amina sebagai agen terapeutik utama aloe. Dari ketiga bagian sudah dijelaskan tadi, terlihat bahwa meskipun senyawa yang mengandung gugus amina mungkin ada secara kimia dalam aloe, tidak ada bukti bahwa gugus amina merupakan penentu utama aktivitas biologis atau klinis aloe. Aktivitas farmakologis yang tervalidasi justru berasal dari polisakarida dan senyawa aromatik fenolik anthraquinone, bukan dari struktur amina. Dalam jurnal yang berjudul Chemical Structure, Biological Activities and Medicinal Potential of Amine Compound Detected from Aloe Species, berhasil menunjukkan bahwa berbagai senyawa yang mengandung gugus fungsi amina seperti alkaloid, asam amino, vitamin, dan amina biogenik memang terdeteksi dalam berbagai spesies aloe. Namun, pendekatan jurnal ini tuh lebih bersifat inventarisasi kimia dan asumsi potensi biologis karena sebagian besar klaim aktivitas farmakologis masih didasarkan pada keberadaan gugus amina atau pada uji in vitro dan studi ekstra kasar, bukan pada uji senyawa amina terisolasi yang tervalidasi secara klinis. Sebaliknya, pada jurnal pembanding Pharmacological Update Properties of Aloe Vera and its Major Active Constituent menunjukkan bahwa efek farmakologis utama aloe vera tersebut, aktivitas antiinflamasi, anti kanker, anti diabetes, imunodulator, dan penyembuhan luka secara konsisten dikaitkan dengan polisakarida seperti anceman serta senyawa fenolik anthraquinone seperti aloin, aloimodin, baik pada tingkat mekanistik maupun pada uji praklinis dan klinis. Tidak ada bukti dalam literatur tersebut bahwa senyawa amina berperan sebagai agen utama yang menentukan aktivitas terapeutik aloe. Dengan demikian, jika kedua jurnal ini dibandingkan, terlihat bahwa meskipun gugus fungsi amina memang hadir secara kimiawi dalam aloe vera dan memiliki potensi biologis secara teoritis, perannya dalam efek obat aloe yang telah tervalidasi secara farmakologis masih jauh lebih kecil dibandingkan komponen non-amina.